Shalom, menjadi sukacita bagi saya untuk bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam acara KPA secara online. Rindu hati saya bahwa setiap kita dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan juga diberkati Tuhan, sehingga hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan saat ini belajar firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus memimpin kami, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran-Mu, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Urapi loh hati jiwa roh kami, agar seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. KPA kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37 dengan judul perikop Perempuan Sunem dengan Anaknya. Sunem adalah sebuah nama desa yang berada di daerah Israel. Sedangkan Nabi Elisa bertempat tinggal di Gunung Karmel. Jika diukur, jarak dari Gunung Karmel ke daerah Sunem ini adalah sekitar 40 km. Jadi cukup jauh, di mana Nabi Elisa sering melakukan perjalanan yang jauh sehingga beliau singgah di desa Sunem ini. Yang kita akan pelajari atau dapat kita teladani dari perempuan Sunem ini adalah yang pertama tentang kemurahan hatinya dan juga pelayanannya. Kalau kita lihat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan sebagai berikut. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Ayat 10, "Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Dia kaya, tetapi tidak menggunakan kekayaannya untuk dirinya sendiri, melainkan dengan penuh kemurahan hati, dia bersikap baik kepada Tuhan dan kepada abdi Allah atau kepada hambanya, yaitu Nabi Elisa. Seringkali orang yang semakin banyak diberkati bisa saja semakin pelit, tetapi perempuan Sunem ini bersikap sebaliknya. Dia memberikan apa yang dia bisa lakukan untuk hamba Tuhan. Dia membagikan, menyediakan makanan, bukan hanya sesekali, tapi dikatakan tadi bahwa setiap kali Nabi Elisa melewati daerah Sunem, dia pasti singgah di sana untuk makan di sana dan bahkan dilayani dengan sangat baik. Dan apa yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan oleh perempuan Sunem ini tidak cukup sampai di situ. Dia juga membuatkan sebuah ruang, karena dia berharap Nabi Elisa dapat beristirahat dari perjalanan yang jauh ini. Dia menyediakan kamar dengan seperangkat perabot yang lengkap supaya bisa disinggahi oleh Nabi Elisa. Di dalam Tuhan, ketika kita berkorban, pengorbanan itu artinya pertambahan. Seringkali orang khawatir ketika dia membagikan apa yang dia punya kepada orang lain atau kepada Tuhan, maka bagiannya akan berkurang. Tapi sebaliknya, perempuan ini telah terus berbagi kepada Nabi Elisa.
Ketika kita menjadi anak Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Mari kita belajar dari perempuan Sunem ini, jangan menahan kebaikan kepada orang lain jika kita mampu dan ada kesempatan. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jadi ketika kita bisa bermurah hati, kita bisa membagikan kepada orang lain, kita bisa melayani orang lain, melayani Tuhan, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang kita dapat pelajari dari perempuan Sunem ini adalah pengorbanannya. Yaitu pengorbanan untuk membuat sebuah ruang di dalam rumahnya untuk Tuhan. Seperti halnya perempuan Sunem yang memiliki satu kamar atau satu ruang di bagian atas rumahnya untuk Nabi Elisa, artinya dia menyediakan ruang yang prioritas karena ada di atas tempatnya bagi hamba Tuhan. Terjemahannya bagi kita saat ini adalah menyediakan ruang bagi Tuhan yang utama, yang prioritas di dalam hidup kita. Ketika kita belajar berkorban, menyediakan atau memberikan atau mempersilahkan Tuhan itu untuk punya peran, untuk punya porsi yang utama di dalam hidup kita, dalam hati kita, artinya kita mengundang Tuhan hadir dan tinggal. Sama seperti ketika perempuan Sunem menyediakan kamar kecil bagi Nabi Elisa, hal ini menyebabkan setiap kali Nabi Elisa melewati tempat itu atau desa itu, dia pasti tinggal di sana atau singgah di sana dan tinggal di rumah perempuan Sunem ini. Dan kita lihat bagaimana sikap dari perempuan Sunem ini ketika dia memberikan ruang bagi Nabi Elisa. Dampaknya adalah segala bentuk sikap murah hati dan pelayanannya ini serta pengorbanannya menggerakkan hati Tuhan melalui Nabi Elisa sehingga bertanya apa yang bisa dikerjakan oleh atau bisa diberikan oleh Nabi Elisa untuk dia. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan sebagai berikut. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Ada hati yang digerakkan oleh karena kemurahan hati, pelayanan dan pengorbanan dari wanita Sunem, yaitu hati Tuhan. Sehingga melalui Nabi Elisa bahkan ditawarkan apa yang bisa dilakukan. Karena saya yakin pada waktu itu Nabi Elisa mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin-pemimpin atau raja ataupun kepala tentara di daerah Israel ya. Sehingga memberikan penawaran apa yang bisa dilakukan, bisa disampaikan. Bayangin ada satu pribadi yang punya koneksi yang begitu luas menawarkan bantuan. Tapi kita lihat bahwa wanita ini bukan perempuan atau bukan seseorang yang tamak ya. Mungkin kalau orang yang tidak rendah hati, tidak didasari kemurahan hati dan jiwa yang melayani, telah melakukan satu kebaikan, kemudian diberikan penawaran, apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang bisa kuperbuat untukmu? Mungkin perempuan ini akan memberikan banyak permintaan. Dia ingin dibantu apa, entah itu bentuk perlindungan, entah itu bentuk hak khusus untuk bisa menikmati fasilitas dari raja atau dari kepala tentara melalui Nabi Elisa. Tapi kita lihat bahwa dia memberikan jawaban bagi dia itu sudah cukup untuk tinggal di antara kaumnya. Dilanjutkan di ayat 14, kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Akhirnya kebaikan hati itu menyebabkan wanita ini didoakan oleh Nabi Elisa
dan Tuhan membuka kandungannya sehingga mungkin dalam waktu yang lama dia sudah menantikan anak. Pada akhirnya setelah didoakan oleh Nabi Elisa, perempuan Sunem ini mendapatkan berkat. Dia punya anak. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian ketika anaknya mati, sakit dan mati, bahkan Nabi Elisa mau datang dari Gunung Karmel ke rumah perempuan Sunem ini. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihatlah, perempuan Sunem itu datang. Ketika dia membutuhkan bantuan karena anaknya mati, perempuan Sunem ini kembali. Dengan segala kerendahan hatinya, dia bukan mengirim utusan untuk menyuruh Nabi Elisa datang, tetapi dialah yang pergi untuk menyongsongnya. Ketika kita membutuhkan Tuhan, kitalah yang harus pergi untuk mendapati Tuhan. Kerendahan hati wanita ini membuat Nabi Elisa tergerak. Kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya tidak akan meninggalkan engkau. Lalu terbangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Sehingga akhirnya Elisa datang ke rumahnya sepanjang 40 km perjalanan. Untuk apa? Untuk membantu perempuan Sunem dengan mendoakan dan menghidupkan anaknya yang telah mati. Di ayat yang ke-32, dan ketika Elisa masuk ke rumah, berkatalah ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Kalau orang meninggal sudah berjam-jam, maka kondisi tubuhnya akan semakin dingin. Ketika sudah semakin dingin artinya ada organ-organ tubuh yang sudah mulai tidak berfungsi. Dan saat Nabi Elisa datang, dia kemudian berdoa bagi anak perempuan Sunem ini, sehingga di ayat 35 dikatakan, sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan di dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Anak yang mati bisa hidup kembali. Kenapa? Karena perempuan Sunem memiliki sikap hati yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Kemurahan hatinya, pelayanannya, dan pengorbanannya untuk mau membuat sebuah ruang bagi Tuhan di dalam rumahnya. Tidak hanya secara fisik bagi hamba Tuhan ini atau bagi Nabi Elisa di dalam rumahnya, tapi juga secara rohani. Dia memiliki ruang bagi Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan hadir di dalam hidupnya, ada sebuah perubahan karena kehadiran Tuhan itu dapat memberikan kita kebebasan dan kelepasan. Ada kemenangan di sana. Ada kelepasan dari keterikatan, dari dosa. Bahkan duka cita dirubah menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara, mungkin pandemi selama 2 tahun itu bisa mengubah banyak orang.
Karena setiap orang harus berjuang bagi hidupnya sendiri, bagi kesehatannya. Mungkin ekonomi menjadi lebih sulit. Tapi apakah kita masih tetap memiliki kemurahan hati dan juga mau melayani melalui apa yang kita dapat lakukan dan diberikan? Jika ternyata selama ini kita juga mungkin belum bisa bermurah hati dan melayani dengan lebih baik, belum ada kata terlambat. Mari kita belajar dari perempuan Sunem ini. Dan lebih penting daripada itu adalah memiliki ruang hati yang kita khususkan bagi Tuhan. Satu bentuk pengorbanan ketika kita memberikan ruang hati kita bagi Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Artinya ada banyak pengorbanan yang akan dilakukan. Tapi ketika kita melakukannya, seperti hanya kehidupan perempuan Sunem ini, ada mujizat yang terjadi. Dia punya anak. Bukan hanya itu, ketika Tuhan menolong dan ada mujizat Tuhan, tidak tanggung-tanggung karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak berhutang. Tuhan yang akan menuntaskan segala hal yang telah dimulainya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara, jadi kerinduan hati saya untuk kita bersama-sama belajar dan bertumbuh di dalam kemurahan hati, di dalam pelayanan kita, dan juga di dalam kesungguhan kita untuk memberikan Tuhan porsi yang terbaik di dalam hati dan hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima. Allah, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti perempuan Sunem ini. Memberi, bermurah hati, bukan dari kelebihan kami, tapi mungkin dari segala keterbatasan kami. Kami mau belajar bermurah hati. Karena Allah terlebih dahulu bermurah hati kepada kami. Bahkan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berikan kami kemampuan untuk terus melayani. Melayani Tuhan. Melayani-Mu melalui sesama kami. Melalui keluarga kami. Sehingga keluarga, sesama, orang-orang sekitar, dimanapun kami berada, mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, mampukan kami untuk belajar, berkorban, memberikan porsi terbaik bagi Tuhan di dalam ruang hati kami dan hidup kami. Ketika Engkau menjadi Tuhan yang tinggal dan hidup di dalam hidup kami percaya ada banyak perubahan akan terjadi atas hidup kami. Dan kami rindu perubahan-perubahan itu dapat menggerakkan dan mengubah lebih banyak hal di sekitar kami. Karena Allah hadir untuk membawa perubahan dari gelap menjadi terang, dari yang tidak baik menjadi baik. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi terang dan berkat. Kami rindu Tuhan, kami menjadi garam dimanapun kami berada. Tapi bukan sekedar menjadi baik, melainkan mencerminkan dan melakukan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pelaku firman. Demikian juga kami berdoa bagi seluruh keluarga Pelita Kasih. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk dapat menggembalakan seluruh jemaat di GPDI Pelita Kasih. Terus urapi dan mampukan serta kuatkan Bapak Ibu Gembala kami. Berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
yang sedang mengalami pergumulan, kami mohon pertolongan-Mu Bapa, agar ada jalan keluar, ada kelepasan, ada pertolongan yang dari Tuhan sendiri. Yang sedang berdoa, menggumulkan sesuatu, Tuhan kiranya Engkau membuka jalan, agar mereka dapat meraih apa yang mereka harapkan, doakan, dan perjuangkan di dalam Tuhan. Lindungi setiap kami Bapa dari mara bahaya dan hal-hal yang tidak baik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Kami rindu setiap langkah kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pertemukan kami kembali pada KPA Online minggu depan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, berharap bahwa Bapak Ibu Saudara terus ada dalam Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu dalam KPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.